Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tidak lupa kita senantiasa memuji, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala tambahkan kenikmatan kepada kita semuanya, dan ditambahkan keimanan dan keistiqomahan kita dalam meniti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini tentang metode yang benar dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi penting kita memahami, karena kesalahan dalam memahami Al-Quran, kerancuan di dalam memahami Al-Quran biasanya berawal dari salahnya metode. Salahnya metode di dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Nah, sebelum ke sana, tafsir itu sebenarnya apa? Sebelum kita memahami metodenya, tafsir sendiri apa? Secara bahasa, al-fasru artinya al-ibanah, ya, al-idah, at-tabyin, al-kashf, ya. Secara bahasa artinya adalah menyingkap, yaitu menyingkap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-idah, penjelasan, menjelaskan kalimat atau ungkapan-ungkapan, maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian disebut juga at-tabyin, penerangan. Jadi menerangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi seorang mufasir itu adalah orang yang berusaha mencoba menerjemahkan maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu para mufasir itu syuhada Allah, saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena mereka berusaha mencoba dengan ijtihad mereka, kemampuan akal mereka tertinggi dan semaksimal mungkin tentang maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maksud dirinya sendiri, tidak. Maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Sehingga di sana banyak sekali syarat-syarat seseorang menjadi mufasir. Nanti bisa dipelajari atau dikaji tersendiri. Dan mufasir pertama yaitu Rasulullah SAW sendiri. Jadi mufasir yang paling pertama itu Nabi SAW sendiri. Kemudian dari madrasah, ya, Nabi SAW itu keluar banyak mufasirin. Ada kitab Tafsir wal Mufassirun. Ya seperti misalnya, ya, sebut saja Khulafaur Rasyidin, itu juga pakar tafsir, ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik,
Abdullah bin Zubair dan banyak. Setelah itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, para sahabat ini yantashir, ya, menyebar, khuruj dari Madinah. Ada yang mereka menetap, ya, di Madinah sendiri seperti Ubay bin Ka'ab. Murid, ya, terbaiknya adalah Zaid bin Aslam. Kemudian ada yang di Mekah, ya, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau mencetak Mujahid, ya, dan Tawus, ya. Kalau Anda membaca tafsir dari Mujahid itu sudah cukup, ya, kata para ulama begitu. Kemudian ada yang di Kufah, di Irak, seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, murid terbaiknya Alqamah dan Masruq rahimahullahu jami'an. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sepintas tentang tafsir. Jadi berusaha menyingkap, menjelaskan, menerangkan maksud Allah di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, bagaimana cara atau metodenya? Ya, metode yang paling baik adalah metode menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ini yang paling utama. Dan ini ada 4, kaum muslim sekalian. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu ada 4. Pertama, naskhul Quran bil Quran. Jadi ayat Al-Quran merevisi ayat Al-Quran yang lain. Contohnya, wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Surat An-Nahl ayat 67. Dan dari buah-buahan kurma dan anggur, kalian ambil dari anggur dan kurma itu sakaron, minuman yang memabukkan, dibuat khamr. Ini dari zaman dulu di Madinah itu terkenal khamr itu, karena mereka punya kebun anggur. Dan rizqan hasana, rezeki yang baik, dijual, ya, dibuat zabib atau kismis, ya. Memang dari pertanian atau usaha dari kurma dan anggur ini memang rizqan hasanah, ya, rezeki yang baik, yang halal. Sampai sekarang di Indonesia yang bisnis kurma, yang bisnis anggur, petani kurma, masya Allah, tabarakallah, ya. Nah, ayat ini kemudian dinasakh itu direvisi lah, mudahnya begitu, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, tadinya kan dibolehkan itu khamr, akhirnya diharamkan, fajtanibuhu, jauhi itu, jauhi. Berarti ini ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dari sisi merevisi, ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah tidak diingat terus, enggak pernah dilupakan, ditaati enggak pernah dimaksiati, disyukuri enggak pernah dikufuri. Berat para sahabat. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Yang kedua, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Metodenya itu takhsisul Quran li umumil Quran. Jadi mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Contoh ini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa idahnya, masa tunggunya nggak boleh dia menikah, arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Biar rahimnya itu benar-benar istibra, benar-benar bersih. Tapi kalau dia kondisinya sedang hamil, ya, ditinggal oleh suaminya dalam kondisi hamil dari suami yang meninggal, maka masa idahnya ada ayat yang menjelaskannya, yang mengkhususkannya. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahun
wanita-wanita yang sedang hamil, maka masa iddah, masa tunggunya itu apa? Hatta ayyadhna hamlahun, sampai ia melahirkan. Ini namanya apa? Pengkhususan ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin sekalian, taqyidul Qur'an limutlaqil Qur'an. Jadi membatasi lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang umum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Sungguh celaka. Wail itu ungkapan dalam bahasa Arab artinya kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan, ya. Bagi orang-orang yang sholat, semuanya kah? Berarti kita yang sholat juga celaka gitu ya. Kalau kita tidak memiliki kaidah dalam atau metode dalam menafsirkan Al-Quran yang benar, gak usah sholat kalau begitu. Allah bilang fawailul lil musallin. Sholat itu apa? Orang-orang yang sholat itu celaka. Tunggu dulu. Kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain, alladzina hum an sholatihim an, pakai apa namanya an, bukan fi. Kalau fi ya enggak, hampir semua kita mungkin lalai. Fi sholatihim, kita kadang lupa tahiyat, kita lupa rakaat berapa, enggak ada yang lepas. Bahkan Nabi SAW fi sholatihim pernah ya, dalam sholatnya beliau lupa. Nggak ada yang bisa lepas dari ini. Tapi ang sholatihim pakaian artinya mengundur-undur waktu sholat, terutama sholat asar, sehingga waktunya hampir habis baru dia sholat. Ini yang disebut orang yang celaka dalam sholatnya. Itu ya. Jadi ini. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsirul Quran li mujmalil Quran, yaitu merinci ayat-ayat yang sifatnya masih mujmal, masih global. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal semuanya, nggak yakinin ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Telah datang kabar tentang al-ghasyiyah. Ada yang mengatakan hari kiamat, ya. Dan kondisi hari kiamat pada saat itu tughsyan nas bil ahwal. Manusia dilingkupin dengan ketakutan. Benar-benar takut, Pak. Nggak ada yang tidak takut itu. Ada yang mengatakan annar tughsya wujuh al-kafarah atau al-kufar. Jadi maksudnya adalah bagi apa namanya orang-orang kafir yang pada saat itu wajahnya itu dilingkupi dengan panasnya api neraka. Tughsya wujuhum nar. Didekatkan api neraka sehingga apa? Wajah mereka menjadi gosong, naudzubillahi min dzalik, terbakar. Itu tadi metode atau cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, pelan-pelan gitu ya. Tafsirus sunnah lil Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an dengan as-sunnah. Dengan apa? As-sunnah. Nah, ini juga ada 4. Ada 4 juga. Pertama, naskhus sunnah lil Quran. Terkadang ada hadis-hadis itu yang menasakh atau merevisi ayat Al-Quran. Contohnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin, ya, bil ma'ruf. Ketika apa namanya seseorang menjelang wafat, sudah datang hadara ahadukumul maut, ketika kalian hendak wafat, seorang sudah misalnya sakaratul maut, ya, dulu itu nggak apa-apa memberikan wasiat kepada lil walidain, orang tua atau kerabat. Ini awalnya begitu. Bahkan di akhir surat Al-Anfal itu sampai di awal-awal Islam, di antara sahabat itu saling mewarisi. Kemudian dinasah, ya, ada hadis, ya. Kata Nabi SAW, la wasiyata liwarithin, nggak ada wasiat bagi ahlu waris. Ahlu waris itu orang-orang yang secara syar'i sudah mendapat jatah warisan. Faridhatam minallah, itu sebagai kewajiban hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Jadi
Al-Quran dinasakh dengan as-sunnah. Kemudian yang kedua, takhsis sunnah li'umumil Quran. Jadi merinci, ya, sunnah itu merinci dari ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan as-sunnah itu. Contohnya, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada kalian al-maitah, yaitu bangkai. Apa itu bangkai? Binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Disembelih tapi atas nama Lata wa Uzza, atas nama Nyi Roro Kidul, atas nama penunggu. Bangkai juga itu. Atau terjatuh dari tempat yang tinggi, ya. Misalnya lagi nyari makan di lereng-lereng pegunungan, ternyata ngantuk, jatuh, pleset, bisa jadi itu mati, jadi bangkai. Nah, itu atau sakit, kena virus, ya, virus flu burung, naudzubillah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi diharamkan bangkai dan darah. Di dalam hadis dikecualikan. Apa itu? Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu al-jarad wal hut. Itu jarad itu belalang, kaum muslimin sekalian. Jadi belalang itu halal. Bangkainya pun halal, aja nggak usah disembelih. Belalang kalau pas lagi musim belalang, ambil, digoreng, dimasak, dibumbui, ya, dibumbui itu, ya, itu boleh dimakan. Kemudian ikan, seluruh jenis ikan, mau dari ikan paus, ikan lele, ikan teri, ya, makanya itu halal. Kalau ikan teri disyaratkan menyembelih, gimana itu? Berapa miliar setiap hari diambil itu ikan teri, nyembelihnya gimana? Usaha, ikan teri halal, ya. Bangkai hut juga halal, bangkai ikan paus halal juga. 2 darah itu apa? Yaitu disebutkan di sini, yaitu at-tahal wal kabd, hati dan empala. Nah, ini yang penggemar hati dan empala dibolehkan itu. Nah, itu tadi, ya, tafsir sunnah Al-Quran dengan as-sunnah dari sisi tadi apa? Menasakh atau mengkhususkan. Yang ketiga, taqyidu sunnah limutlaqil Quran. Jadi membatasi ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya global. Contoh, ya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Al-Maidah 38, ya. As-sariq, laki-laki yang mencuri. Wasariqatu, perempuan yang mencuri. Unik, ya, kalau ayat tentang mencuri itu disebutkan laki-laki dulu. Tapi kalau tentang perzinahan, azaniyatu wazani. Zani perempuan dulu, pezina perempuan, kemudian pezina laki-laki. Kata para ulama, hikmahnya, ya, kalau mencuri itu biasanya yang lebih dominan itu laki-laki, Pak. Dengan keahliannya, keberaniannya mencuri, banyak kan laki-laki. Ya, tapi kalau berzina, faktor dawai itu faktor-faktor penyebabnya mayoritas itu apa? Wanita. Percaya nggak itu? Ya, kebanyakan, ya. Nah, ini apa? Hikmah dari ayat-ayat Al-Quran dikedepankan lafadz itu bukan tidak ada maknanya, ya. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Apakah sekedar mencuri, misalnya gelas, ya, ini langsung dipotong tangan? Enggak. Gelas ini paling harganya berapa? Enggak nyampe 100.000 kan? Enggak nyampe, ya, enggak nyampe itu. Enggak boleh dipotong. Disebutkan dalam hadis, la tuqta yadus sariq illa fi rubu' dinar fasa'idan. Tidak dipotong tangan seorang pencuri itu kecuali rubu' dinar. 1 dinar 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. 1 gramnya katakanlah sekarang harganya berapa, Pak? 500, murah amat.
Ya mungkin katakanlah 1.900.000, sejuta lah mudah aja. Berarti 4,5 gram kan 4.500.000. HP-nya teman-teman sekalian, anak yakin yang ada yang lebih dari 4 juta. Orang kalau sudah mencuri HP, harganya lebih dari itu. Rubu dinar itu padahal seperempatnya loh, bukan ini ya. Dipotong tangannya itu rubu dinar. Kalau tadi 4/4 dibagi 4-nya 1,06 berapa itu tadi ya? 63 atau 62 gram. Ya sekitar 1 jutaan lah. Itu kalau ada hukum Islam, dan bukan sembarang orang yang memotong. Ya. Itu untuk untuk menjera, karena permasalahan hukum pada saat ini adalah hukum itu tidak membuat orang kapok gitu. Ya. Kenapa kejahatan walaupun banyak CCTV di mana-mana, kemudian petugas di mana-mana, kok orang nggak kapok-kapok gitu? Karena nggak bikin kapok itu hukumnya. Bahkan di penjara yang tadinya dia mencuri ayam, wah itu dikecengin, kamu mencuri apa? Ayam. Wah itu cemen kamu ya. Nih saya nyuri mobil. Belajarlah dia di penjara nyuri mobil. Ya, kamu nyuri mobil di mana? Nyuri di pinggir jalan. Jangan. Saya spesialis perumahan mewah gitu. Ada yang spesialis mengangkut barang-barang di perumahan. Ya dia bilang mau pindahan katanya. Padahal dia mau apa? Kan orang-orang bilang pindahan ya sudah disuruh bosnya gitu. Ada itu yang begitu ya. Ekstrim sekali itu ya. Jadi sampai pintu-pintunya, bahkan keramiknya itu dicongkelin itu. Ya. Keramiknya dicongkelin itu. Astagfirullahaladzim itu. Nah, itu nggak bikin orang cerah gitu kan. Gimana orang akan kapok berbuat ini? Kalau ada orang yang ditegakkan hukum Allah, satu saja yang 10.000 orang, 1 juta orang lihat, ngeri itu, ngeri. Ya memang hukuman itu harusnya begitu ya. Yang bikin orang itu ngeri, kapok. Lanjut gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya, tafsirul Quran bi aqwali tadi yang keempat ya. Tadi yang taqyidus sunnah. Yang keempat, tafsirus sunnah li mujmalil Quran. Jadi ayat-ayat yang global itu dirinci dari ayat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, besok akan mendapatkan al-husna, yaitu jannah. Wa ziyadah. Ziyadah itu apa? An-nazar ila wajhillah. Jadi bukan sekedar masuk, tapi ditambah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa melihat wujuhi yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah mereka sumringah, berseri-seri. Ketemu sama teman yang sudah lama, teman SD, SMP, SMA, kuliah yang udah lama, ya, ketemu orang tua yang lama nggak berjumpa, saudara yang nggak lama berjumpa, wajah orang itu berseri-seri. Ketemu sama calon istri ya, baru calon doang ya, itu wajah orang itu sumringah. Apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Allah yang pemilik segala-galanya. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk mendapatkan kenikmatan yang mulia ini. Itu yang pertama tadi, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dengan rinciannya, kedua Al-Qur'an dengan As-Sunnah dengan rinciannya. Yang ketiga, ya, tafsirul Qur'an bi aqwali sahabah. Ya. Tafsirul Qur'an bi aqwali sahabah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, ya. Sahabat itu siapa sih? Sahabat itu orang-orang yang pernah berjumpa, ya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, bukan lewat mimpi. Kalau lewat mimpi, orang zaman sekarang juga ada yang mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak disebut sahabat. Ya. Orang zaman sekarang ada yang Allah berikan, dan itu enggak ada keutamaan khusus itu, enggak. Ada yang Allah berikan itu.
Jadi lewat langsung dan beriman, mati dalam kondisi keimanan atau keislaman. Abu Jahal itu bertemu dengan Nabi SAW, tapi nggak beriman kan, nggak disebut sahabat. Nah, tafsir sahabat ini kebanyakan ada tafsir yang tentang mufrodat, tentang lafat-lafat yang muskil atau gharib menurut awamun nas, ya, manusia yang apa? Yang umum seperti kita ini. Nah, tafsir sahabat, mereka adalah orang yang menyaksikan turunnya ayat, tahu asbabun nuzul, paham bahasa Arab, langsung mengambil dari Nabi SAW. Maka pantas kalau tafsir mereka jadi masadir atau rujukan, referensi, ya, dan pemahaman mereka yang lurus, ya itu. Contoh teman-teman sekalian tentang apa? Tafsir sahabah, ya. Disebutkan, ya, di sini apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Maidah ayat 6, "Aula mastumun nisa." Atau kalian, tentang ayat wudu itu, ya, atau kalian lamastum. Lamasa itu di dalam Al-Qur'an, ya, secara lugawi, secara bahasa artinya menyentuh gitu, ya. Tapi maknanya adalah seperti kata Ibnu Abbas, ya, au jama'tumun nisa. Jadi kalian berhubungan suami istri. Ya, atau misalnya ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Umar mengumpulkan ahlu Badar, ya, ahlu Badar itu sahabat-sahabat senior, dikumpulin sahabat-sahabatnya nih. Ditanya, menurut anda gimana ini? Maksud surat itu gimana sih? Mereka menafsirkan secara zahirnya. Secara zahir maksudnya kalau kita sudah menang, disuruh untuk beristighfar, manusia akan itu, ya, seperti zahir ayat itu. Memang itu nggak salah tafsir seperti itu. Tapi kedalaman Ibnu Abbas yang disebut dengan apa namanya, hibru hadhil ummah, ulamanya umat ini, beliau menafsirkan dari sisi yang lain. Ketika ditanya oleh beliau, itu maksudnya apa? Beliau jawab, wa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iya. Ini adalah ajal. Ya, basirahnya begitu dalam sekali, ya. Ilmunya apa namanya, luar biasa, ya. Ini ayat ini atau surat ini sebenarnya ajal Rasulullah loh. Kalau sudah sempurna manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, berarti sudah dekat paripurna tugas beliau. Ya, likulli syai'in idza matama nuqsan. Begitu, ya. Kalau seorang sudah mencapai puncak, ya mau nggak mau harus turun. Teman-teman mungkin lihat laron, ya. Laron itu kan asalnya dari apa itu? Apa, rayap? Betul nggak? Rayap, ya. Pokoknya binatang dari itu. Itu kalau pada saat tertentu bermetamorfosis, dia punya sayap, terbang. Kalau sudah terbang, apa yang terjadi? Rayap itu terbangnya lama nggak? Kayak burung itu. Paling beberapa menit, gitu kan, muter-muter di apa bawah lampu. Setelah itu dia apa? Sakatot, jatuh, gitu kan. Ya, manusia punya begitu, apa sunatullahnya begitu, apa namanya? Ini ajal. Sampai Nabi pun juga ada ajalnya. Ini ajal Rasulullah SAW dikabarkan kepada beliau. Nah, itu tafsir apa? Al-Quran dengan perkataan sahabat, ya. Nah, ini model begini namanya, kata para ulama, itu namanya tafsir isyari. Tapi bukan seperti tafsir batiniyah orang-orang sufi, bukan. Isyari, ya. Syaratnya sanadnya nyampe kepada Nabi SAW. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nas-nas Qur'ani ataupun hadis tafsir sahabat itu. Paling tidak ada dua syaratnya, ya. Pertama adalah nyambung, karena tafsir sahabat, ya, tidak bisa direkayasa, harus dengan nukilan, ya, harus dengan apa? Riwayat. Kemudian jika bertentangan, ya, dengan ayat Al-Quran atau As-Sunnah, maka itu ditarjih, ya, ayat-ayat yang dikedepankan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, ya, tidak boleh mengedepankan perkataan Allah dan Rasulnya. Nah, ini
Jadi ini pentingnya kita kembali kepada penafsiran sahabat dan manhaj mereka. Maksudnya manhaj itu dalam pokok-pokok beragama mereka, bukan dalam rincian. Ya, kembali kepada manhaj sahabat ya maksudnya kepada pokok-pokok yang disepakati. Karena dalam rincian ibadah atau fikih para sahabat itu juga berbeda pendapat. Dalam rincian tafsir juga sama, dan pendapat mereka tidak saling bertentangan. Ya. Kemudian yang keempat, tafsirul Al-Qur'an dengan perkataan tabi'in. Perkataan siapa? Tabi'in itu muridnya para sahabat. Ya, seperti tadi Ibnu Abbas punya murid itu kan, Mujahid sama Tawus ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb al-falaq yang memiliki falaq. Al-falaq itu apa? Dikatakan oleh Mujahid al-falaq ay as-subh, waktu subuh. Ya, waktu subuh. Aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Kemudian wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Surat Al-Jin ayat 72. Ada di antara bahwasanya orang yang kurang akal, safi itu kan orang yang bodoh. Safihuna, jin mengatakan wa anna safihuna, orang yang kurang akal ya, 'alallahi syatata. Mereka lancang, melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata safi di sini maksud kata Mujahid artinya adalah iblis. Maksudnya safi itu iblis. Ya karena memang iblis itu walaupun logikanya ini ya, katakanlah dia bisa berlogika ana khairum minhu, lebih baik daripadanya. Itu safi, disebutnya safi. Iblis itu. Ya, orang yang bodoh dari kalangan itu ya, mereka. Nah, ini tafsir apa? Tafsir Al-Qur'an metodenya dengan perkataan tabi'in ya. Karena ini juga termasuk generasi yang terbaik ya, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa Rasulullah dan para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang terakhir kaum muslimin yang berbahagia ya, yaitu yang kelima berarti ya, tafsirul Qur'an bil lughatil arabiyyah. Kenapa kok enggak pakai bahasa Indonesia saja? Ya, kita kan orang Nusantara gitu ya. Kenapa enggak kita kembangkan gitu ya dengan bahasa Indonesia saja? Enggak. Karena inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Allah Maha Kuasa memilih bahasa Arab. Gitu ya. Nah, di antara contohnya ya, contohnya aqimus shalah. Tegakkan salat. Ya, dirikanlah salat. As-shalah, salat itu secara bahasa artinya ad-du'a. Maksudnya aqimus shalah itu bukan lakukan atau tegakkan doa, bukan. Ya, dari mana kita taunya? Ya, dari makna-makna bahasa Arab. Ya, maksudnya adalah perbuatan yang khusus ya, dengan atau perbuatan dan perkataan yang khusus, dengan gerakan khusus, dengan bacaan yang khusus di waktu yang khusus. Ya, ibadah seperti itu yang sudah kita ketahui bersama. Aqimus shalah itu artinya dirikanlah sholat itu. Tapi kata sholat terkadang didahulukan atau dimaknai doa dengan qarain, dengan apa? Pendukung-pendukung yang lain. Contoh, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah ini, ambillah dari harta mereka sebagai zakat sedekah yang wajib, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu bisa menyucikan dan bisa membersihkan mereka. Jadi dengan zakat atau dengan mereka berzakat itu membersihkan hati. Ya. Membersihkan hati mereka. Ya. Wa sholli alaihim. Nah, sholli itu salatlah kepada mereka. Maksud salat di sini adalah doakanlah. Seperti Nabi SAW ketika menerima zakat dari keluarga Abu Aufa, Allahumma sholli ala Abi Aufa, ya Allah berkailah hartanya. Nah ini ya, terkadang makna lughah atau bahasa Arab dikedepankan. Nah ini secara ringkas tentang
metode yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, Al-Quran dengan perkataan sahabat, Al-Quran dengan perkataan tabiin, dan dengan bahasa Arab. Nanti masih ada lagi tentang kaidah-kaidah yang seperti usul fikih, kemudian ulumul Quran, ya banyak gitu ya. Paling tidak ini yang utama. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.